Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Melina Fadila dari kelompok 3 dengan NIM 1920101037 dari HKI 2 akan membahas tentang teori gender dan hukum keluarga. Baiklah, latar belakang dari teori ini ialah menurut teori Nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial dan budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda pula. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan perannya dalam kontribusi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikan dengan kelas borjua dan perempuan sebagai proletar. Yang kedua, teori gender dan hukum keluarga. Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri atau insting. Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan karena manusia memiliki kemitraan dan kerjasama secara struktural dan fungsional. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial, ada pembagian tugas. Begitu pula dalam kehidupan keluarga, harus ada pembagian dan kesepakatan antara suami dan istri, siapa yang menjadi kepala keluarga dan siapa yang menjadi ibu rumah tangga. Dalam organisasi sosial juga dikenal adanya pimpinan dan bawahan, yang masing-masing mempunyai tugas, fungsi, dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tugasnya. Fungsi dan kewajiban ini yang berbeda dalam mencapai tujuan. Lalu ada dua teori, yaitu macam-macam teorinya. Yang pertama, teori equilibrium, dan yang kedua ialah teori struktural fungsional yang akan dilanjutkan oleh Saudara Abdul Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sugiarto, NIM 1920101048. Dari kelompok 3 ingin membahas tentang judul teori-teori gender dan hukum Islam. Baiklah, saya memasuki materi. Yang pertama, teori equilibrium menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak bertentangan dengan kaum perempuan dan laki-laki, karena hidup harus bekerjasama dalam kemitraan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, teori struktur atau fungsional. Teori ini mengemukakan tentu bagaimana memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan. Teori ini mengakui adanya keanekaragaman dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti itu, dibuatlah suatu sistem yang dilandasi pada konsensus nilai-nilai agar terjadi adanya interrelasi yang demi sesuatu yang dinamakan harmonis, stabilitas, dan keseimbangan atau equilibrium. Yang B, pengertian ketidakkeadilan dan diskriminasi gender. Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesejahteraan dan kesetaraan atau tidak adil akibat dari struktur sosial di mana perempuan, laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang dinamakan sepanjang peredaran manusia dan berbagai bentuk yang bukan hanya dimiliki perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki. Baiklah, itulah pembahasan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan, NIM 1920101029 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk isu gender dalam hukum keluarga. Bentuk-bentuk isu gender dalam hukum keluarga ada 6. Yang pertama, gender dan marginalisasi perempuan. Marginalisasi adalah proses pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu
dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh perbedaan gender. Contohnya ialah banyak pekerja perempuan kurang dipromosikan menjadi kepala cabang atau kepala bagian dalam posisi birokrat. Begitu pula politisi perempuan kurang mendapat porsi dan pangkuan yang sama dibandingkan dengan politisi laki-laki. Yang kedua, gender dan beban ganda. Beban ganda adalah adanya anggapan kaum perempuan pun memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Contohnya ialah berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik, mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. Dengan demikian, perempuan melakukan beban ganda yang memberatkan atau double burden. Yang ketiga, gender dan stereotip. Stereotip adalah pelabelan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Contohnya ialah tugas dan fungsi serta peran perempuan hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumah tanggaan atau tugas domestik. Yang keempat, gender dan subordinasi. Subordinasi adalah adanya anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu emosional, irasional dalam berpikir, dan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, sebagai pengambil keputusan, maka akibatnya perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis, second person. Yang kelima, gender dan kekerasan. Kekerasan atau violence adalah satu serangan baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai macam sumber. Salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender. Yang keenam, gender dan eksploitasi. Eksploitasi adalah pada perempuan berarti memanfaatkan segala hal yang melekat pada perempuan, baik citra maupun tanda yang melekat kepadanya. Eksploitasi perempuan dipresentasikan dalam iklan sebagai bagian dari daya tarik pesan penjualan. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.